Apakah kalian pernah mendengar tentang sebuah desa yang hilang dalam semalam? Bukan, ini bukan desa Lagetang, melainkan sebuah desa misterius bernama Bulak Lapa yang konon berada di Gunung Lau. Sebelum adanya Raden, desa itu sudah ada dan sempat ketiban longsor. Dan katanya yang selamat itu cuma satu orang, Mbah itu. Cuman dia nggak tahu ditemuin di mana. Dan akhirnya disebutin, kenapa kok ada desa itu? Karena Mbah itu ngediriin desa gaib untuk menggantikan desanya yang hilang itu. Kesaksian seorang pendaki asal Sukoharjo ini benar-benar mencengangkan. Bayangkan saja, ia sempat hilang selama 10 hari di Gunung Lau dan mengaku pernah masuk ke desa tersebut. Karena si Raden ini ternyata dipekerjakan sebagai reproduksi anak di desa situ. Makanya kenapa kok manusia semua? Dulunya itu Raden pendaki. Namanya bukan Raden tapi nggak bisa saya sebutin namanya karena privasi. Beliau masih hidup sampai sekarang, masih bernafas. Dan bukan hanya itu saja, selama berada di sana, ia mengalami banyak hal yang sulit diterima oleh akal sehat. Kalian tahu nggak kesan kalian? Saya bilang enggak. Dimas cuma diem. Kayak seperti tadi. Sepertinya abahnya ini udah ngomong ke si Dimas tentang kesalahannya dan sampai saya dengar yang tadi. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kesalahan saya. Temenmu ngambil keris. Cuman temenmu mau ngorbanin kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Dan malam ini spesial banget buat teman-teman semua. Gue hadirkan salah satu narasumber yang memiliki cerita nih ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Lau. Beliau dan satu teman pendakian ini banyak banget mendapatkan kejadian yang di luar nalar nih. Dan salah satunya adalah terjebak di alam lain Gunung Lau. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Mas Dewa Langit. Selamat malam Mas. Apa kabar nih Masnya? Baik. Alhamdulillah sehat juga dari Jawa Tengah ya, jauh juga ya. Jawa Tengah. Oke Mas, ini kan kejadiannya di tahun 2017 ya, yang dimana pada saat itu Masnya melakukan pendakian ini dengan teman pendakiannya, cuma berdua berarti ya ke Gunung Lau ya. Ini via Ceto dan pasti teman-teman semua penasaran nih apa yang bakal diceritain sama Mas Dewan Langit tentang pendakiannya di Gunung Lau pada saat ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan buat teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Nah saat itu waktu tahun 2017 saat akhir Desember karena itu bertepatan saat tahun baru. Oh, oke. Itu ada temen namanya Dimas. Itu saat itu dia masih sekolah kelas 3. Nah dia itu ngajakin naik gunung. Awalnya saya itu ngajaknya mau mantai, cuman dia inginnya naik gunung. Oke. Setelah itu saya janjiin karena emang rumah kita kan beda kecamatan lah ya, untuk ketemu di sebuah warung. Yang datang duluan itu saya 20 menit atau 30 menit itu saya menunggu, itu dia baru datang. Tuh dia udah bawa peralatan pendakian, karena itu kan saya mengajaknya itu perencanaan. Oke. Bukan hari itu juga. Nah, saya ajak ketemu. Setelah itu dia nyamperin saya. Ternyata peralatan itu mau dititipin ke saya karena dia itu takut mamahnya ketawa. Dia itu nggak izin. Iya. Nah setelah itu dibahas lah mau ke gunung mana. Awalnya kita itu mau merencanakan di Gunung Bromo. Cuman saya kan memang budgetnya kurang.
apalagi Bromo kan di Jawa Timur lah ya. Nah itu kita memilih ke Gunung Lawu yang lebih dekatnya. Itu perencanaan itu 3 hari berangkat. Nah setelah pulang dari situ, saya naik motor tuh. Naik motor, saya nggak sengaja nabrak kucing. Setelah nabrak kucing, saya turun dari motor, saya kuburin itu kucingnya. Nah setelah saya kuburin, saya pas jalan lagi itu nginjek ular. Loh, gantian. Cuman ularnya itu kecil. Cuman untuk primbon Jawa kan kalau semisal kita nginjek ular, itu kan dapat musibah. oh oke. Iya, iya. Kalau di Jawa itu akan dapat musibah. Nah dari situ saya mulai ragu, apa alam nggak mengizinkan saya untuk naik ke Gunung Lawu. Nah setelah itu hari keduanya saat saya mau berangkat kerja, sama bang lewat situ. Cuman saya nginjek ular lagi naik motor. Ini untuk yang kedua kalinya. Iya kedua kalinya sampai 3 kali. Oke. Hari ke-1, kedua, ketiga dari perencanaan tersebut. Ularnya pun sama. Kalau di Jawa itu namanya ular sendok. Ular sendok. Iya, itu ular yang biasanya di sawah, cuman dipercaya kalau misal menginjak ular itu nanti dapat sial. Oke, iya, iya. Nah, setelah itu di hari ketiga nih ya, ketemu tuh sama si Dimas di angkringan tersebut lagi yang pertama awalnya kita bikin perencanaan. Kita bawa barang-barang untuk naruh logistik, sleeping bag dan peralatan lainnya lah. Setelah itu sudah siap semua dari logistik, peralatan dan lain sebagainya. Itu kan kita masih nyewa tuh, Itu kita nyewa 3 hari. 3 hari. Nah, kita emang rencana camp itu 2 hari di Lawu itu. Oh, 2 malam di Lawu ya? 2 malam. Oke, 2 malam. iya, iya. Nah, besoknya jam 2-nya kita berangkat tuh dari Solo ke Karanganyar. Karena untuk menempuh waktu dari Solo ke Karanganyar itu 1 jam. Saat itu yang nyetir itu Dimas. Mungkin dia emosi atau gimana karena dia itu inginnya Cemoro Sewu, tapi saya inginnya Candi Cetho. Ya mungkin efek dari tersebut lah. Oh. Nah setelah itu pergantian karena dia itu ngebut-ngebutan ngebahayain orang lain juga. Saya gantiin. Singkatnya sampai Candi Cetho aman-aman aja. Kita istirahat tuh di Candi Cetho. Setelah itu kita istirahat di basecampnya Pak Andika. Nah saat itu kita melakukan treknya itu mau keinginan kita itu trek malam. Oh. Trek malam. Nah kita istirahat di situ. Nah kita registrasikan 2 kali untuk tahun itu di basecamp Pak Andika untuk mengisi data dan untuk nanti kan dikasih surat itu untuk diserahkan di basecamp yang ada di atas sebelum pintu Candi Cetho itu. Ya kita trek itu mulai jam 7:30 malam. 7:30 malam kita mulai trek tuh berdua. Saya sebagai sweeper, dia sebagai leader, si Dimasnya ini. Nah, perjalanan dari basecamp Pak Andika ke pintu masuk, itu kan memang masih perkampungan dan candi-candi ya. Nah, itu naik, aman aja. Cuman untuk kejanggalannya, itu kita dicegat ular lagi. Dicegat ular lagi? Iya. Bedanya itu di atas pohon. Karena kan ada rumah warga tuh, kan ada pohon. Kalau nggak salah pohon mangga. Itu ular melilit di pohon tersebut. Nah setelah itu kita sebagai manusiawi takut kenapa-napa, kita ambil ularnya pakai kayu gitu. Si Dimas yang ngambil, diinjak, dibunuh lah ya. Dimatiin? Iya dimatiin sama si Dimas. Cuman ularnya beda. Itu lebih ke ular hijau. Nah setelah dimatiin, dibuang tuh sama si Dimas. Setelah itu kita lanjut sampai ke pintu masuk itu. Nah kita ngasih surat dan akhirnya kita diperbolehkan masuk untuk trek malam. Dari pintu riba tuh menuju ke pos 1 itu berkabut bang. Saat perjalanan itu berkabut. Untuk pandangan kita itu sedikit minim. Saya lihat Dimas itu cuma dapat tasnya aja, kepalanya nggak kelihatan. Cuman saya masih dengar suaranya. Dia itu nyenandung. Nyinden, lebih ke nyinden. Nyindennya itu lingsir wengi, tahu? Iya. Ya, dia nyinden lingsir wengi. Saat itu saya tegur. Jangan gitulah.
ini malam di gunung. Wis lah apa-apa gitu, wis lah nggak apa-apa gitu. Dia ngertak saya, mungkin masih sebel karena jalurnya itu dia itu nggak mau jalur itu gitu. Nah itu kita jalan, kisaran 1 jam lebih 5 menit atau 10 menit kita sampai di pos 1. Dan sampai pos 1 itu ada kejadian lagi, ada ular di situ. Cuman kita kan untuk kemarin-kemarinnya itu kan dibunuh tuh, yang kelindes, terus tadi yang dibunuh sebelum sampai pos, karena kita dapat himbauan dari pihak basecamp kalau semisal kita ketemu hewan buas atau babi dan lain sebagainya disuruh ngebiarin. Dan akhirnya kita stay di situ nungguin ularnya itu pergi dulu. Kita sampai 1 jam atau 2 jam ular itu nggak pergi-pergi, Bang. Di situ. Iya, di situ terus. Karena emang saya takut sama ular ya. Takut sama ular itu saya bilang ke Dimas, piye, ini gimana? Ayo mulai, ayo pulang. Udah santai aja, udah santai, kita tunggu. Sampai 2 jam setengah. 2 jam setengah itu baru ular itu baru hilang. Seharusnya kalau ular hilang itu kan semak-semak ya, Bang. Kalau ular bergerak, otomatis kededaunan kan kedengeran. Itu nggak kedengeran. Hilang dari pandangan. Nah setelah itu si Dimas udah hilang, ayo lanjut. Nah, kita lanjut tuh, menuju ke pos Brakseng, pos 2. Nah itu kisaran jam 11 lebih 5 menit baru kita lanjut dari pos 1-nya itu. Jam 11 tengah malam. Seharusnya kita itu udah ngecamp di pos 3. Seharusnya. Cuman ada kejanggalan itu. Jadi kita lanjut dari pos 1 ke Braksengnya itu jam 11-an. Kita akhirnya lanjut tuh. Nah, sampai perjalanan emang nggak ada gangguan karena emang ada kabut semakin tebel. Kita sampai di Brakseng. Dan kita milih ngecamp di situ. Tapi kan emang dari himbauan pihak basecamp, katanya orang juga kan tidak boleh di Brakseng untuk camp kan emang nggak boleh. Karena itu ada pohon dibungkus kain mori kan itu, Bang. Nah, itu pun saya takut, Bang. Saya takut karena posisinya si Dimas ini kan sampai di pos 2 ya, kita sampai pos 2, posisinya Dimas ngedirin tenda. Saya itu nggak tahu kalau sebelah saya itu ada pohon dan dililitin kayak kain mori gitu, kain putih. Kan itu kayak ada shelter. Saya di shelternya itu. Cuman saya nggak tahu kalau itu ada pohon dililitin kain putih. Nah, saya tahu itu saat headlamp saya ngarah ke situ. Setelah itu kita diriin tenda di situ. Nah, sampai tenda berdiri, kita masak untuk makan, persediaan makan, terus untuk minum juga. Terus kisaran jam 3-an kita itu mulai mau tidur, baru mau tidur. Setelah mau tidur itu kayak ada rombongan dari atas. Ternyata itu orang lagi turun, pendaki lain turun. Itu rombongan dari Rembang. Dari Rembang. Cuman yang bedanya itu dari salah satu mereka itu nggak napak, Bang. Nggak napak ke tanah. Orang itu nggak napak kakinya. Orang itu cuma diem di belakang. Cuman nggak tahu itu temennya atau enggak. Saya lihatnya 4 orang. Yang 3 orang ini saya tanya orang Rembang. Mau turun, emang jam 3-nya dia mau turun karena mau ada urusan. Soalnya saya nggak berani nanya itu yang di belakang siapa, berapa orang itu saya nggak berani nanya. Saya bilang sama Dimas, Dim, itu 4 orang kan? Dijawab, kamu itu bodoh apa gimana? 3 orang. Saya ngeliat 4 orang. Saya ngeliat 4 orang, sedangkan si Dimas bilangnya 3 orang. Sampai saya dibodoh-bodohin sama Dimas. Padahal saat saya berkomunikasi sama dia, saya itu ngeliat jelas ada di belakang. Ciri-cirinya itu dia pakai topi, carry-nya tas warnanya biru, terus dia pakai kaos. Cuman kakinya nggak napak, Bang. Karena posisinya emang pada nyerong. Jalurnya turun kan emang nyerong itu. Itu emang pada nyerong.
Nah setelah itu saya tidur. Itu kisaran jam 3. Saya baru tidur. Bangunlah jam setengah 7. Karena emang saya udah ngantuk dan udah lelah juga. Jam 7 saya bangun. Ya ternyata Dimas udah bangun duluan. Nggak tahu dia itu tidur apa enggak. Cuman dia udah masak di situ. Nah setelah itu si Dimas tiba-tiba ngajakin turun. Nah saya kira itu dia masih dendam gitu loh, mau naik cemara saya, cuman saya inginnya Candi Cetho. Saya kira itu masih dendam, cuman dia maksa, ayo turun gitu. Saya nggak mau, karena emang saya baru pertama kali muncak, saya harus sampai puncak. Karena apa? Baru pertama kali, saya mau lihat puncak itu kayak gimana. Saya paksa tuh, udah ayo lanjut gitu. Saya nggak peduli dari semalam itu saya kenapa-apa, saya nggak peduli. Yang penting saya sampai puncak. Nah saat itu Dimas udah kayaknya dia masih ngasih saya waktu. Oke, kita ke puncak. Nah saat itu tenda tinggal semua kita summit lah itu. Jam 7 kita naik. Sampailah di pos 3. Kita ngisi air karena ada air, sumber mata air kan di situ kan. Kita ngisi air di situ. Ngisi air buat perbekalan. Nah ketemu rombongan lagi bang. Bedanya ini peziarah. Bedanya peziarah. Nah, saat itu ada 2 bapak-bapak. Nah, satu bapak-bapaknya itu nyamperin Dimas. Yang satunya lagi nyamperin saya. Karena emang posisinya Dimas ngisi air. Nah, bapaknya itu kebetulan mau ngisi air. Dan saya duduk di pinggiran trek kan ada kayak shelter lagi tuh. Nah, saya di situ. Disamperin sama bapak-bapak. Ditanya, dari mana Le? Saya jawab dari Solo pak. Setelah saya jawab omongan bapak itu, dia itu teriak-teriak, urusan anda apa pak? Sama bapaknya itu, digertak dia. Saya di sini sama teman saya, nggak ngelakuin perbuatan apapun. Saya di sini cuma mendaki. Kami nggak pernah ngambil apapun dari sini. Jangan nuduh-nuduh pak, kalau nggak ada buktinya. Dimas itu. Saya nggak tahu apa yang ditanyain sama bapaknya. Cuman Dimas sempat ngomong seperti itu. Karena teriak. Kan jaraknya emang jauh. Tapi teriakan kedengeran lah ya. Nah setelah itu bapak yang nanyain saya tadi nyusul. Dan saya ikut nyusul. Ada apa ini? Setelah itu dijelasin sama si Dimas. Ini bapaknya, teman anda pak. Nuduh saya ngambil keris di pos 1. Cuman saat itu kan kalau menurut saya ya itu nggak mungkin banget karena Dimas itu posisinya emang di depan saya. Posisinya di depan saya. Kalau semisal dia ngambil apapun pasti kelihatan. Dia jongkok atau gimana pasti kelihatan. Nah si bapaknya ini menjelaskan, kamu ngambil apa Le? Yang bapak yang nanyain saya tadi, kamu ngambil apa Le? Jujur. Saya nggak ngambil apa-apa pak. Serius, sumpah demi Allah, sampai demi Allah dia nggak ngambil apa. Sampai sumpah demi Allah dia ucapin seperti itu. Sampai sumpah-sumpah begitu. Setelah itu bapaknya gantian nunjuk saya yang nanyain Dimas. Temen kamu ngambil apa? Sambil melotot ke saya. Saya jawab, saya nggak tahu apa-apa pak. Saya di sini cuma mau mendaki. Saya mau muncak. Karena saya baru pertama kali di sini. Saya nggak berani ngambil apapun kalau bukan hak saya. Begitu. Terus dia mandang Dimas lagi. Kayak orang gila nggak ditanggepin gitulah. Cuman diam doang. Setelah itu bapaknya ngajak pergi temennya itu. Ngajak pergi temennya ke shelter. Setelah dari shelter, dia narik saya menjauh. Le, jogonen koncomu. Nak, dijaga temanmu. Nak iso dulu saiki. Kalau bisa turun sekarang. Nak kowe pengen selamat. Beliau bilang seperti itu. Nah itu cuman saya iyain aja lah ya. Iya pak. Nah saya balik tuh ke Dimas. Bapaknya balik ke temennya. Setelah itu bapaknya pamit turun. Sebelum turun beliau ngucapin lagi. Ingat kata-kata bapak ya Le. Setelah itu beliau turun. Saya sama Dimas debat tuh. Saya yang mulai debat.
Lu ngambil apaan? Gak jawab sama Dimas. Aku nanya, kamu ngambil apa? Dia cuma diem, gak mau jawab. Sampai saya nggak mau ngebahas lagi, ya udahlah, ayo lanjut. Gantian saya yang di depan. Saat saya di depan, itu posisi udah siang bang, sekitaran jam 10. Karena saking lamanya di pos 3. Kita lanjut ke pos 4. Kita lanjut ke pos 4. Jalan, mendung bang. Dan saat kita tahu mendung, kita nggak bawa jas hujan. Nggak bawa jas hujan. Nah, saya mutusin untuk turun. Karena emang kata orang kalau naik gunung, kalau hujan, posisi hujan itu bahaya. Nah, saya pegang omongan itu. Karena emang nggak hujan pun licin bang, saat itu. Nah, saya ajak Dimas turun. Cuman dia jalan terus, naik. Udah saya panggil, Dim, ayo turun, hujan. Ayo turun hujan. Saya mikir 2 kali, kenapa sih sama si Dimas? Kenapa sih? Dia kenapa gitu? Saya panggil lagi, Dimas. Orangnya nggak ada. Nggak ada. Itu jalur satu bang, satu tapak itu. Otomatis kalau dia jauh, punggungnya masih kelihatan. Walaupun kena ilalang, dia nggak ada. Saya lari ke atas, nyari. Dim, nggak ada. Terus saya naik lagi. Nah, ketemu sama pendaki lain. Kisaran itu di pertengahan pos 4 kayaknya. Ketemu sama pendaki lain. Saya tanya, bang, lihat teman saya nggak? Ciri-cirinya gimana mas? Dia tinggi, rambutnya agak keriting, terus pakai baju warna oranye, dia pakai ransel. Waduh, nggak lihat tuh mas. Seharusnya lihat dong, karena itu emang jalurnya satu kan, nggak pernah berubah jalur itu. Wah ya udah, makasih bang. Setelah itu saya lanjut nyari ke atas. Mungkin si abangnya itu pura-pura nggak tahu atau emang dipesenin sama si Dimas untuk suruh bohong gitu kan. Saya lanjut naik ke atas. Naik sampai pos 4. Nggak ketemu sama Dimas. Pos 5 itu nggak ketemu. Saya muter itu di beberapa peperangan. Muter cuma nyari Dimas. Dan itu ada beberapa pendaki yang ngecamp di situ. Nah, saya minta tolong sama pendaki di situ. Bang, minta tolong dong, cariin teman saya hilang. Cuman yang saya mintain tolong itu kayak nggak peduli bang. Kayak nggak peduli. Ibaratnya saya ngomong, dia kayak nggak denger. Kayak nggak denger gitu. Saya panggil lagi, bang, nggak noleh. Jaraknya itu deket bang, kisaran 6 meter atau 7 meter. Otomatis kalau manggil, noleh dong. Pasti kedengeran. Iya, pasti kedengeran. Dia nggak noleh. Saya pindah ke tenda lain. Bang, lihat teman saya nggak? Nggak noleh. Saya turun buat nyari si Dimas lagi. Saya tahu dia di bawah. Turun sampai pos 4 nggak ada. Lanjut turun lagi sampai pos 3 nggak ada. Lanjut pos 2 nggak ada. Sampai pos 2 itu jam 5 kan. Ilalang saya liatin nggak ada. Pos 2 itu yang ada cuma tenda saya. Kalau dia ninggalin saya, otomatis tasnya nggak ada. Tasnya masih ada. Saya cek ke dalam. Dim, nggak ada. Cuman setelah saya keluar, yang bikin kagetnya apa bang? Dimas dari bawah. Dari pos 1. Dia datang. Emang kenapa? Emang kenapa? Lu itu dari tadi gua cari. Saya gituin. Saya tarik kerah bajunya. Lu itu dari tadi gua cari sampai ke atas, ke bawah lagi. Lu kemana? Saya gituin. Si Dimas baru menjelaskan. Gue ngembaliin apa yang gue ambil.
emang lu ngambil apaan? Masnya tahu keris kecil? Oke. Iya, kayak gitu. Keris kecil, kayak semar mesem gitulah. Nah, saat itu saya tanyain, emang lu kapan ngambilnya? Soalnya aku nggak ngeliat. Kamu jongkok, kamu apa? Aku nggak lihat. Kamu tahu samping itu ada pohon, samping pas kita istirahat. Iya, dia itu nempel di situ. Emang tangan Dimas saat itu gini-gini. Emang saya lihat begitu. Saya kira itu dia lagi gabut atau lagi ngapain atau lagi ngangetin badan ke pohon lah, karena emang posisinya kabut. Ternyata dia ngambil itu. Posisinya nempel di pohon. Gak tahu nempel, cara nempelnya gimana, katanya nempel. Terus saya tanya, kamu ngebaliknya gimana? Dia taruh di bawah pohon. Nah, setahu saya kalau semisal diganggu hal goib, terus ada nemuin benda, harus ke tempat semula ya bang ya. Nah, saya suruh tempatin ke tempat semula gitu. Cuman dengan bodohnya si Dimas bilang, lah kurang ngerti kok gue yang di mau gitu. Dia nggak tahu posisi aslinya di mana tadi. Dia lupa. Karena pencerahan itu kan minim, berkabut. Terus saya tanya, kok bisa kamu ambil gitu. Terus dia bilang dengan entengnya, dia bilang buat pajangan di rumah. Dengan entengnya dia bilang seperti itu. Sedangkan dia yang pernah ngomong ke saya, kalau di gunung jangan ngambil apapun. Kalau bukan hak kamu. Tapi sekarang kenapa dia yang ngambil? Kayak saya mau marah pun, udah terlanjur juga, ya udahlah. Terus persediaan air itu menipis karena saya kan naik turun, otomatis haus. Saya nyuruh Dimas, Dim gantian, lu yang naik ke atas. Itu posisi mau maghrib. Dia awalnya nggak mau. Terah habis maghrib. Nah ini terus minyak direbus pakai apaan? Terus akhirnya dia naik. Dia naik, saya nunggu dia sambil ngerokok di depan. Terus suasana itu sunyi, bang. Sunyi, mendung juga, kabut udah mulai turun di situ. Kabut mulai turun. Akhirnya saya ngeliat jam, udah jam 6. Udah waktunya masuk sholat maghrib. Cuman Dimas kok belum turun. Seharusnya spek seperti dia itu 1 jam atau 1 jam setengah itu udah sampai. Tapi dia belum balik. Ya mungkin dia capek atau gimana. Saya berpikiran seperti itu. Saya tunggu di dalam tenda. Sampai di dalam tenda itu saya kedengeran suara. Kedengeran suara manggil nama saya. Terus menerus manggil nama saya itu. Bisikan-bisikan dari sebelah tenda. Saya keluar ngecek. Gak ada apa-apa. Ya itu saya masuk lagi. Ada bisikan lagi. Saya keluar. Gak ada. Saya masuk lagi. Dari atas bang. Ular. Tenda. Dari pohon. Kena tenda. Kan tendanya itu kan kayak bulat gede ya bang. Atasnya. Nah. Saya kira itu apa. Kayak buah atau apa gitu. Saya lihat di atas itu. Ular udah gini bang. Udah pas di depan muka itu. Saya refleks masuk. Saya nggak berani ngomongin. Refleks masuk, kunci. Biar ular itu nggak masuk. Karena emang saya takut ular orangnya. Nah setelah itu, sambil nunggu si Dimas, ular itu nggak pergi-pergi bang. Dari atas. Karena kan tenda itu kan nyetak ya, kayak terpal gitu. Jadi kalau ada barang di atas itu pasti nyembul gitu dari atasnya. Nah itu nggak hilang-hilang sembulannya itu. Nah, di waktu jam 7:30 kalau nggak jam 8, saya keluar lagi. Karena nungguin Dimas nggak datang-datang, dia itu kemana? Saat saya buka, kalau semisal ular udah pergi, ranting ada lagi, ada suara lagi kan bang? Iya. Itu enggak. Nah, saya kira itu halusinasi. Karena emang saya itu orangnya panikan, terus saya juga belum makan karena nunggu air, mungkin saya halusinasi. Akhirnya saya putuskan, saya kunci tenda, saya naik, nyusul Dimas. Bodohnya saya di situ bang. Itu malam-malam, saya nggak pakai headlamp, modal senter yang pegangan gitu loh, senter pegangan. Karena emang saya panik gitu,
Saya cuma ngambil senter, pegangan. Yang pegangan itu naik ke atas. Singkatnya sampai pos 3 nggak ketemu. Masuk ke shelter nggak ketemu. Saat saya keluar dari shelter, ada yang ngeritik dari belakang. Batu kerikil dari belakang. Nah, saat saya dilempar itu, saya noleh pakai ekor mata. Di sini saya ada tangan. Noleh sedikit gini. Di sini saya ada tangan. Tapi nggak sampai nyentuh. Tangannya cuma gini. Bentuk tangannya itu ada 6. Jadinya 6. Kukunya panjang. Warna hijau. Itu ada 6. Saya takut. Terus saya balik lagi. Saya lirik bawah. Itu kayak ada ekor ular. Cuman gede, Bang. Gede banget. Segini lebih, Bang. Sampel saya lebih itu. Gede banget. Itu ekornya doang. Ekor. Itu kan ekornya sampai di bawah saya tuh. Di selopongan gitu. Di bawah saya. Gede banget. Saya otomatis lari, turun sampai tenda lagi. Sampai tenda lagi, di atas masih ada ular, Bang. Terus yang saya lihat tadi ranting itu apa? Ular masih di situ, Bang. Saya batin kok hidup isinya ular terus gitu. Kok ular terus? Saya tuh heran, dari mau berangkat ular, ini ular. Saya itu udah frustasi di situ. Di situ udah frustasi saya. Akhirnya saya naik lagi. Mencoba cari Dimas. Naik lagi. Pos 3 saya lari. Lanjut ke pos 4, lari. Naik. Sampai pos 4. Nggak ketemu saya Dimas. Nggak ketemu juga? Nggak ketemu. Saat saya turun, anehnya di sini, saat saya turun, Dimas ngisi air, Bang. Saat saya tanya, saya samperin. Saat itu saya pisu-pisuin, Bang. Saya kasar-kasarin omongannya. Di situ dia keheranan. Kenapa sih? Orang gua aja baru naik. Dia bilang gitu. Baru naik. Sedangkan yang saya lihat setengah 6 tadi siapa? Yang naik. Padahal satu tenda. Kalau misal dia udah naik, kan otomatis tenda kosong kayak saya tadi. Kalau misal dia belum naik, dia ada di tenda. Dan sedangkan itu kosong, Bang. Gak ada orang. Kalau dia bilang baru naik, dia dari mana? Ya lu dari mana? Ya dari tenda lah. Orang lu tadi tiduran di tenda. Kata si Dimas gitu? Iya. Dia malah balik nanya. Saya nanya, kamu malah balik nanya. Si Dimas gitu. Kamu ngapain di sini, orang kamu tadi tidur di tenda? Cepet banget. Dia bilang gitu. Nah setelah itu saya mikir, terus tadi apa? Terus kalau semisal Dimas itu emang di logikanya ya, kalau Dimas itu lagi ngisi air, otomatis ketemu lah ya, Bang. Pasti ketemu. Tapi enggak. Iya. Ketemu, ya kan? Tapi itu enggak ketemu. Saya ketemunya itu dikritik sama tangan itu, sama ekor ular. Saat saya turun, ketemu ular lagi. Saya naik sampai pos 4, turun lagi ketemu Dimas. Aslinya itu ini apa? Dunia apa ini? Gunung apa ini? Saya maksa untuk turun, si Dimasnya tetap nekat mau naik. Katanya dia itu udah ada janjian sama temennya, cuman temennya dari Cemorosewu. Gue udah ada janjian, kalau semisal kemarin batal, itu masih bisa gue susul di Cemorosewu. Dia bilang gitu. Lu pulang duluan bisa kemarin. Cuman kalau saat ini udah nggak bisa. Temen gue udah nunggu di atas. Setelah itu saya udah pasrah di situ, Bang. Pasrah, ketemu ular terus hidupnya. Setiap perjalanan ketemu ular terus, ular beberapa macam. Gak tahu bentuknya itu beda-beda, Bang, ular itu. Ada yang hijau, ada yang sendok. Setelah itu saya memutuskan untuk masak di situ. Saya masih diemin si Dimas karena saya emang ingin turun.
Terus saya coba lagi, ayo Dim, turun. Tetap gak mau. Dan akhirnya sampai jam 9 malam, saya diganggu lagi, Om. Nyebut nama saya. Saya di situ nggak keluar. Saya cuman berdoa dalam hati. Apa salah saya? Yang ngambil Dimas bukan saya. Tapi kenapa saya yang diteror? Jadi saya tuh kayak semisal jadiin tumbal gitu loh. Karena saya terus yang diteror. Kejanggalan itu di saya terus, di luar logika orang gitu. Sampai kejadian terulang lagi. Ular dari atas. Buah! Di tenda. Saya nggak berani lihat karena udah pikiran saya ular itu. Udah gitu. Si Dimas ini lagi tidur, saya beraniin buat ngecek. Saya buka, saya lihat di atas ranting. Cuman rantingnya posisi sama, bentuknya juga sama. Saya bangunin si Dim. Dim, bangun. Deloan kan? Coba kamu lihat, itu apa? Si Dimas bangun. Ada apaan sih? Coba lihat, itu apa? Saya lihatnya ranting, karena kemarin-kemarinnya itu kan saya lihat 4 orang, Dimas 3 orang. Nah, siapa tahu beda. Nah, coba lihat itu apa? Si Dimas bilang, ular. Tapi saya ranting lihatnya. Saya lihat ranting itu patah. Tapi setelah tenda itu roboh, ranting itu putus. Rantingnya itu udah patah. Nah, pas roboh itu kan ketutupan. Dibuka sama Dimas. Dimas juga lihat, lah ini ranting. Terus sampai jebol bang tenda itu. Dipukul sama Dimas. Mungkin refleks atau gimana dia mukul. Itu jebol. Kita nginep di mana? Tenda udah jebol kayak gini. Itu paksa berdiri. Dipaksa diriin tenda itu. Paksa diriin. Di setiap tas kan itu ada rain cover. Kita buat nutup yang bolong-bolong itu. Kita tutupin, kita selobokin gitu di bolong-bolongan karena emang ujung trekking pole kan agak tajam kan bang. Itu nebus tenda terus kita kasih rain cover itu. Nah, singkatnya tenda berdiri, dia lanjut tidur. Cuman dia sebelum tidur itu dia ngomong, kalau lihat apa-apa, gak usah bangunin saya. Saya orangnya refleksan. Kalau lihat udah diam, cukup diam. Nanti ceritain aja di bawah. Dia bilang gitu ke saya. Nah itu, ya udahlah, kita lanjut tidur. Nah sebelum tidur, saya nanya Dimas, besok sampai jam berapa? Subuh aja, jam 3. Nah setelah itu kita tidur. Itu kisaran jam 11 malam bang. Kita baru bisa tidur. 11 malam, jam 1 saya kebangun. Dimas juga bangun. Karena dengar suara bang. Serak gitu. Karena emang sampah kita taruh di luar. Saya kira ini tuh babi hutan. Nah, cahaya lampu yang dibikin sama si Dimas itu kena bayangan. Itu kayak macan. Macan? Iya. Itu kayak macan. Si Dimas itu juga lihat itu macan. Kita kebangun cuman gara-gara suara itu. Serak gitu, kayak tanah dicakar gimana sih? Kayak gitu. Digaruk gitu. Setelah itu Dimas resletingnya untuk pintu tendanya dibuka buat melihat apakah itu benar harimau. Dilihat nggak ada. Ditutup lagi, bayangannya ada. Tapi Dimas lihat itu nggak ada, bayangannya ada. Harimaunya lagi nyakarin tanah. Itu kelihatan jelas. Karena posisi lampunya itu di sana buat nerangin jalan. Buat ngasih pertanda kalau semisal jalan itu dibuat ngecamp pendaki gitu. Karena emang di pos 2 kan jarang sekali pendaki ngecamp di situ. Nah, di situ macan nyakarin tanah, Bang. Nyakarin tanah di bawah pohon pas itu. Karena memang lampunya dikasih di shelternya. Otomatis kelihatan. Karena kita di samping di pohon, sini tendanya. Nah, macannya di sini.
Jadi otomatis kelihatan lah karena efek lampu. Nah, itu ada bayangannya, cuman nggak ada wujudnya. Kita sama-sama takut, ya udah kita lanjut tidur. Tidur nggak bisa. Ya udah kita mutusin untuk summit sekarang. Ya wes ayo summit lagi. Dimas itu. Cuman nadanya nada keras. Kayaknya dia itu frustasi atau gimana saya nggak tahu, Bang. Dia itu nadanya nada keras. Setelah itu summit sekitar jam setengah 3 atau jam 3 kita baru packing lah. Karena kita emang dari puncak mau langsung turun aja, nggak usah mampir-mampir tenda. Packing lain dan sebagainya, packing, batas, udah langsung naik. Naik. Singkatnya sampai pos 4. Aman. Cuman bedanya di jalur kita ketemu ular lagi. Ular lagi. Dari awalnya pos 2 sampai pos 4 itu aman aja, tapi di pos 4 itu di tengah jalur ada ular lagi. Ular di mana yang saya temuin di pos 3. Wujudnya manusia, Bang. Begitu manusia. Kakinya ular. Warnanya hijau semua. Sorry Bang, bisa dijelasin lebih detail lagi nggak Bang tentang sosok siluman? Sosoknya itu, siluman ular ini ya? iya, sosoknya itu kan ada batu tuh di pos 4. Dia duduk di situ. Cuman ekornya ngelilit di pohon. Dia menghadap ke sana. Yang saya lihat itu punggungnya, rambutnya segini. Pakai kemben di sininya. Cuman bawahnya ular. Hijau. Itu pertama kali yang lihat dia, Mas. Terus dia ngasih tahu saya. Cuman saya kan takut ular. Saya langsung menghindar pandangan. Saya berbalik badan itu. Saat saya berbalik badan, itu ada macan, Bang, di bawah. Macan? Iya. Saya bilang Dimas, Dim, ada macan, Dim. Macan kumbang, Bang. Hitam. Itu bayangan itu emang kan waktu itu kan gelap, masih gelap. Matanya merah. Headlamp itu nggak saya pakai, saya pegang tangan, saya arahin ke sana. Matanya emang merah. Karena ini saya. Itu kita ngambil jalur kiri. Dimas duluan tuh. Karena emang kanannya itu jurang, udah jelajah jurang itu. Karena kiri semak belukar, perpohonan. Saya ikut ke kiri karena emang itu dipalang, Bang. Dipalang. Di sini ular, sini macan. Di antara alam sama alam, tenda alam. Ya udah ke kiri. Kiri. Busuk. Nah, si Dimas berhenti. Cuma saya nggak bisa berhenti, Bang. Dalam itu jurang. Tengah itu jurang. Saya nggak bisa berhenti. Kayak digerakin orang. Saya nggak bisa berhenti. Dan saya kayak kesandung akar atau batu, saya masuk di jurang itu. Dimas ngikut. Saya di situ masih sadar saat saya gelinding di jurang itu masih sadar. Cuman setelah saya kebentur sini saya, itu saya udah nggak ingat apa-apa. Cuman saat Dimas nyeritain, saya itu kebentur batu. Nah, si Dimas ini nyusul, cuman pakai jalur lain. Nah, dia itu nyusul, ngapin saya. Nah, saat dia mau balik lagi, dia gotong saya, mau naik ke atas, itu nggak bisa. Karena apa? Jalurnya itu agak susah. Agak tebing ya? Iya, agak tebing. Cuman si Dimas kan turunnya itu kan pakai bebatuan yang ada di sela-sela tebing. Nah, dia itu nyari. Dia tuh nyari ke arah kanan. Karena emang itu arah turun. Siapa tahu ada jalur lain untuk ketemu trek. Nah, dia itu ke kanan terus. Tanpa sadar itu kita udah jalur dari trek, Bang. Itu semakin menjauh. Setelah saya pelajari lama-kelamaan ya, setelah dari kejadian itu saya buka map dari Gunung Lawu itu. Semakin kanan itu emang kita semakin menjauh dari gunung itu. Semakin ke hutan-hutan. Dan dari situ Dimas udah nggak nyeritain apa-apa. Dia cuma nyeritain dia itu ke kanan terus sampai dia ke sumber air, sungai. Dia turut susunin tuh sungainya.
sampai dia nemu ke pedesaan. Dia kira itu pedesaan di bawah kaki gunung, di desa orang itu, Iya. di cetonya. Itu enggak, ternyata enggak. Ketemu desa. Nah, saya sadar-sadar udah ada di dalam kamar. Saya dengar percakapan di luar. Dimas sama bapak-bapak saya nggak tahu. Dimas dikasih wejangan. Kamu kalau ke sini jangan pernah ngambil apapun dari sini. Apapun yang sudah kamu kembalikan, jangan kamu ambil lagi. Itu pakai bahasa Jawa. Apalagi kamu sampai ngambil tanah laut. Dan Dimas jawab, saya itu belajar dari teman saya, Bang. Belajar katanya kalau dia ngambil tanah di Ciremai, dia bakalan selamat. Dia ngambil tanah di laut. Tanah posisi di mana katanya keris itu dia dapetin di situ. Jadi ini kan pohon, Bang. Di tanah dari pohon itu, akarnya itu. Dia cerita, saya dengar dari kamar. Setelah itu saya keluar. Saya lihat perkampungannya. Adem, Bang. Asri. Kayak tahun dulu-dulu gitu. Asli banget. Ada yang perempuan pakai kebaya, terus ada ibu-ibu, nenek-nenek yang nyari kayu bakar, itu banyak banget, Bang. Anak-anak kecil banyak, Bang. Tapi normal. Normal. Manusia semua itu, Bang. Normal. Cuman anehnya itu perdesaan itu nggak tahu dunia luar. Kayak semisal pesawat, nggak tahu. Terus kayak semisal piring, dia nggak tahu. Nggak tahu apapun dunia luar, mereka nggak tahu. Bahkan rokok pun mereka nggak tahu. Rokok itu apa? Cuman mereka pakai apa ya? Kayak tembakau gitu, yang biasanya dibuat gigi. Oh, Kebanyakan kayak gitu. kayak nyirih ya berarti. Iya, nyirih. Oke. Mereka kebanyakan itu nyirih. Cuman mereka nggak tahu rokok itu apa. Saya bertanya-tanya, ini desa apa? Saya kira emang desa ini di kaki Gunung Lawu. Emang belakangnya itu emang ada gunung, Bang. Saya kira itu emang di kakinya Gunung Lawu. Cuman saya masuk lagi, saya nyamperin bapak sama si Dimas. Si bapak bilang, oh udah sadar, duduk lagi. Setelah saya disuruh duduk, bapak ini manggil anaknya, Raden kalau disebut, Raden. Cuman nggak tahu Raden siapa, nggak bisa saya sebutin namanya karena privasi. Namanya sebutnya Raden, emang Raden awalnya itu. Oke, Raden ini gitu ya. Iya, Raden ini. Raden. Datang. Gagah. Tampan gagah. Besar tinggi. Kayak di film-film gitu loh, Bang. Yang pangeran-pangeran gitu. Mirip. Putih gitu. Cuman bedanya, dia itu pakai apa ya? Kayak sabuk, cuman bukan sabuk. Emas. Terus bawahnya ini kayak daun-daun gitu dibuat celana. Oke. Terus di sini kayak ada emas. Kalung gitu. Rambutnya lurus. Terurai. Gondrong juga terurai. Nah, setelah itu disuruh buatin kopi. Sama Mbah. Raden itu, iya Pak. Terus ke dapur. Bikinin kopi, minum. Setelah kopi itu sampai, abahnya ini suruh ngambil kain atau apa gitu di lemari, dia nyuruh si Raden ini ambilin itu di kamar, ambilin kain di kamar. Setelah itu Raden ini ngambil kain putih, kain putih dililit, entah kain atau kertas saya nggak tahu karena yang megang itu mbahnya. Dibuka, itu ada kayak biji, masnya tahu kayak biji jambu nggak? Cuman bulat. Oke, iya. Buah jambu bulat itu ada 7 kasih 3, satunya kasih 3 untuk Dimas, terus dibacain, entah itu mantra atau apa saya nggak tahu.
Saya disuruh minum. Kamu minum duluan. Saya minum. Cuman bedanya punya si Dimas teh, punya saya kopi. Saya minum duluan. Terus suruh kasih Dimas. Dimas minum. Terus gantian teh disuruh minum. Tapi cuman Dimas duluan, baru saya minum. Oke. Nah, si abahnya ini bilang, Kalian tahu nggak kesan kalian? saya bilang enggak. Dimas cuma diem. Kayak seperti tadi. Sepertinya abahnya ini udah ngomong ke si Dimas tentang kesalahannya, dan sampai saya dengar yang tadi, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kesalahan saya. Temenmu ngambil keris. Cuman temenmu mau ngorbanin kamu. Jadi si Dimas ini ngambil keris itu segini, itu dia pakai nama saya. Dia kayak baca mantra pakai nama saya. Mbah itu mau ditukar atau gimana saya nggak tahu. Kata mbahnya dia baca mantra pakai nama kamu. Tapi saya nggak tahu intinya itu apa. Inti dari arti tersebut saya nggak tahu. Cuman yang bisa saya tanggap, dia itu nukerin saya. Dia baca mantra pakai nama kamu. Bisa pandang sih Dimas, maksudmu apa? Maksudmu apaan? Dimas cuma diem. Terus si abah bilang, kamu gak usah nyalain temenmu. Kamu juga salah. Saya kaget di situ. Emang salah saya apa, Pak? Kamu sebelum berangkat ke Gunung Lawu, kamu pernah matiin ular kan? Oke. Terus sebelum matiin ular, kamu sudah nabrak kucing kan? Kamu nggak tahu arti kucing yang kamu tabrak itu apa. Dan kesalahan kamu juga membunuh ular. Seharusnya biarkan dia. Karena emang saya itu emang kayak sengaja ngelindas, Bang. Karena dari jauh kejauhan emang saya udah lihat kalau itu ular. Tapi kayak sengaja gitu saya lindas. Jadi emang kayaknya kesalahan saya di situ. Terus kenapa saya di impeni macan sama ular, Bang? Ya itu yang kamu bunuh. Kucing, macan, ular, siluman itu. Kesalahan saya di situ. Dan kesalahan Dimas itu ngambil itu. Dan nukerin nama. Iya. Nukerin itu. Makanya kenapa kok saya dihantuin sama ular terus macan itu. Terus Dimas sering hilang. Ternyata saya yang hilang. Bukan Dimas yang hilang. Dimas cerita. Emang lu yang sering hilang. Cuman ceritanya saat di rumah. Oke, iya. Lu yang hilang. Intinya gitu. Lu yang hilang. Intinya saya yang hilang. Mungkin selebihnya nanti di belakang. Oke. Nah, setelah saya tahu kejadian itu, kejadian aslinya, permasalahannya di sini, saya di situ berdoa sama Allah. Ampuni hamba. Saya minta maaf di situ. Cuman Abah bilang, udah telat. Udah telat. Salah satu-satunya cara kamu keluar dari sini, temanmu, Dimas. Kerisnya itu masih di bawah dia. Berarti nggak tadi disimpan di pohon? Iya, nggak di pohon. Dia tuh bohong katanya. Dia tuh nggak ngebaliin. Tapi ngambil tanah di situ. Dia bilangnya ngambil keris kan. Iya. Mungkin dia ceritanya jujur ngambil keris di pohon itu. Oke. Cuman dia turun bilangnya ngembaliin. Itu dia ngambil tanah. Bukan Kerisnya ngembaliin. di bawah juga? Iya, Nggak dikembaliin juga? enggak. Masih di bawah. Kesalahannya di situ. Nah, saya minta tolong sama Dimas. Dim, balik dong. Kowe apa tegel karo aku? Dim, kebalikan. Kamu apa tega sama aku? Dimas cuma diem. Saya tanya, apa tuh semua goleki? Apa tuh yang kamu cari? Dimas jawab, saya pengen jadi orang kaya, berlimpah harta. Saya nukar kamu, ini saya jual. Nah, tegel men. Saya langsung misu-misu di situ, Bang. Sampai saya tendang gitu orangnya. Ibaratnya saya dikerjain gitu. Emang saya apaan? Barang bisa tukar-tukar kayak gitu. Saya bantah kayak gitu. So, untung ada si Raden ini. Bisa. Udah. Ini di rumah orang yang sopan. Tuh udah pakai keris, Bang. Udah mau kayak membacok orang gitu.
si Radennya itu di belakangnya emang ada keris, kayak mau ngebacok orang. Udah ini di rumah orang yang sopan pakai bahasa Jawa. Dan mbahnya suruh duduk. Mbahnya ngasih wejangan ke Dimas, balikin nih, kasihan temenmu nggak tahu apa-apa, tapi kamu tumbalin. Emang temenmu ada salah, cuman dia sudah menyesali, sedangkan kamu belum menyesali kan? Tujuan kamu kesini nyari apa? Dimas itu jawab, saya nggak suka sama orang ini. Karena apa? Ya karena gara-gara jalurnya bang. Dia inginnya Cemoro Sewu, cuman saya ajak di Candi Cetho. Itu alasan simpel itu bang. Sampai dia tegang nukerin saya itu. Setelah itu saya bantah, karena hal sepele kamu nukerin saya sama benda kayak gitu. Itu langsung petir, der. Mendung, petir. Saya setelah ngomong kayak gitu, benda seperti itu, bur. Kamu berani nukerin saya sama benda seperti itu, langsung petir. Petir, mendung, gelap. Orang yang di luar itu riuh, masuk ke dalam semua. Sampai mbah itu nunjuk saya, kamu diam. Kamu nggak tahu tentang apapun tentang keris ini, jangan disepelein. Mungkin ini kecil, tapi sekecil apapun ini, kamu lebih kecil dari dia. Mana kerisnya? Diambil, dibuka. Ternyata lengkok, emang lengkok bang. Cuman lengkokannya itu kepalanya ular. Itu ada taringnya, kepala ular. Terus gini lengkok. Terus di bawahnya kayak ada mutiara yang di sini, tengahnya itu. Itu kecil segini. Diambil sama si Dimas. Setelah itu si Abah bilang, Ini kamu kembalikan ke tempat asalnya. Setelah itu kalian belum bisa keluar dari sini. Salah satunya kamu kembalikan ini, cuma Dimas bisa. Soalnya apa? Kalau Tole ini, anak ini, dia amannya tetap di daerah kawasan sini. Kamu tinggal pilih yang mana? Dihantar sama Raden atau nunggu si Dimas kembali untuk jemput kamu. kalau semisal saya diantar sama si Raden, otomatis saya kan masih bisa pulang bang. Tapi kalau si Dimas kan belum tentu menjemput saya, orang dia masih marah sama saya. Nah, saya di situ bimbang. Kalau semisal Dimas kembaliin terus ngejemput saya, itu syukur alhamdulillah saya nggak repot-repot bikin sajen gitu. Karena bikin sajen kan repot bang. Persyaratannya itu kalau nggak salah itu kepala kerbau, ayam Jawa putih, saya itu dupa Arab. Dupa Arab itu susah bang dapetinnya. Saya harus ngumpulin itu semua, ditaruh di situ. Saya berharap Dimas ini mau jemput saya, karena kunci utama saya Dimas. Karena saya orangnya nggak mau repot bang. Apalagi Solo ke Karanganyar kan jauh jaraknya. Masa iya saya gotong-gotong sajen ke situ. Nah setelah itu si Dimas ini bersuara ngomong. Ya udah saya aja yang kembali. Dia yang turun. Terus saya jawab, nanti jemput saya ya. Ya, dia kirim. Terus dia dikasih peta sama bayi. Dikasih peta, terus dikasih 3 daun apa saya nggak tahu. Intinya 3 daun. Dia singkatnya dia pulang balik itu. Dan saya nunggu itu sampai beberapa hari bang. Dia nggak balik-balik. Singkatnya itu di situ. Saya hidup di situ. Beberapa hari nggak balik-balik. Berarti lu berapa lama mas di desa itu? Kalau kisaran saya itu 2 hari saya di situ. Oh 2 hari. Ya, 2 hari 3 hari. 2 hari mau ke 3 hari. Oke. Karena sorenya itu saya nembung ke Bay. Bah ini gimana? Ini saya gimana? Dimas nggak pulang. Karena katanya Bay, nah 2 hari di sini 1 hari di sana. Makanya saya bilang berhari-hari. 2 hari di sini, 1 hari di sana. Tunggu saja, tunggu. Otomatis kalau semisal saya 4 hari di situ, 2 hari si Dimas ini kemana? Kalau di dunia nyata. Nah, saya
disuruh nunggu lagi. Cuman saya takut bah kalau misal Dimas nggak nyusul saya takut kalau keluar dari sini saya diincar lagi. Nah akhirnya B ngomong, Emang kamu mau ngasih sesajen di sendal? saya di situ diem karena emang jaraknya jauh, toh juga repot bawahnya. Kalau minta tolong sama pribumi situ, saya nggak mau ngerepotin orang lain, karena itu urusan saya, kesalahan saya, otomatis saya yang tanggung jawab. Cuman bimbangnya itu saya nggak mau repot bang. Kalau misal saya nyari di situ, kita butuh dana. Saya juga butuh kerja untuk beli sajen tersebut kan. Nyarinya juga di luar. Otomatis kalau motong kerbau, minta pertolongan orang. Orang situ juga saya nggak bisa ngerepotin orang. Dan saya ngomong sama dia, emang nggak ada solusi lain? Ada, kalau kamu berani. Kan beliau itu nunjukin 2 jalur bang. Kalau ke arah kiri, kamu itu nanti kembali itu ke jalurnya, cuman godaannya juga sama, ular sama macan. Cuman kalau ke kanan, kamu nanti ketemu sama ibu-ibu tua, mbah tua, yang ada cucunya, 2 cucu, dia nanti akan minta gendong sama kamu sampai turun ke bawah. Kamu pilih yang mana? Dan asal kamu tahu, mbah itu bukan wujud manusia, dia iblis. Kalau kamu mau, saya di situ mikir bang, wah, karena saya emang takut sama hal begitu, takut bang. Saya mau gimana pun kita manusia kan punya rasa takut lah ya, apalagi makhluk serem kayak gitu. Saya di situ takut bang. Yang pertama saya nggak mau ngerepotin orang lain, yang pertama saya juga takut. Yang satunya lagi, yang ditunggu nggak datang. Ini Dimas kemana? Dan saat saya dalam bimbang tersebut, saya ngomong sama Bah, beri saya waktu untuk mikir. Monggo, Bah. Silakan. Bahkan kamu menetap di sini pun nggak apa-apa. Bah bilang gitu sambil ketawa. Saya nggak tahu, Bah ini membantu atau menjemput, saya nggak tahu. Itu berjalan 3 hari. Malamnya saya tanya lagi, tapi beda. Tanyanya sama si Raden. Den, kalau semisal kamu enggak saya kasih sesajen, gimana? Si Raden menjawab, aslinya yang mendapatkan sesajen dan lain sebagainya itu bukan saya mas, tapi penduduk di sini. Kesuburan air di situ dari sesajen itu. Beliau ngomong begitu. Jadi kalau semisal nggak pakai sesajen nggak bisa ya mas. Saya nggak bisa nentuin karena kepala desanya Dimba. Beliau kepala desa sini. Dan satu kata yang bikin saya merinding. Tapi satu hal mas, hati-hati sama Mbak. Di situ saya udah mikir lah. Apalagi Mbak sore tadi bilang. Waktu itu bilang, kalau kamu semisal nggak dijemput Dimas, ya udah, di antara kamu tinggal di sini, sambil ketawa itu. Jadi pikiran saya negatif thinking dong, negatif thinking. Jadi perasaan ini apa? Ini desa apa? Mbah itu siapa? Raden ini siapa? Dimas kemana? Pertanyaan saya banyak di pikiran saya mas, frustasi saya. Di sisi lain kalau ambil jalur kanan ada iblis, ke sisi kiri diganggu lagi. Menetap di sini, kasihan orang tua saya. Nah, saya setelah ngomong gitu, saya langsung pulang ke tempat bayi itu. Ke tempat bayi, setelah itu saya tidur di situ. Singkatnya sampai besoknya, alhamdulillah Dimas datang. Dijemput Dimas akhirnya tuh. Dijemput sama Dimas. Dijemput Dimas, dia bilang, lu kemana aja? Bercanda dia. Lu kemana aja? Dicariin loh sama tim SAR. Digituin saya. Hah? Cariin? Kenapa? Kita hilang seminggu. Goblok. Dia bilang gitu.
Simbah ini keluar. Ada apa? Oh kowe toh, arep jemput kancamu. Jek peduli ya kowe ambek kancamu. Oh kamu mau jemput temanmu. Oh, kamu masih peduli ya sama temanmu. Si Dimas ini ngelirik sini kembali. Dia ngelirik sini kembali. Terus Raden datang. Tiba-tiba si Raden ini mau menggal si Dimas. Udah nyodorin senjatanya gitu. Oke. Dia mau menggal kepala si Dimas ini. Cuman gak jadi. Karena Dimas nyebutin apa nggak tahu bahasa apa, cuman bikin mereka pucat. Bahasa Dimas cuma diem sambil ngomong lafal apa saya nggak tahu. Setelah mau lebas, dia baca lafal apa, mendadak berhenti. Patung semua. Duduk biasa jadi patung. Setelah Dimas ke belakang nih, agak ke belakang, terus dia ngundangnya, baru bisa gerak semua. Setelah itu saya mendekat ke Dimas. Ini ada apa? Kamu kemana aja? Kan di situ bilangnya kan 2 hari di situ, 1 hari di dunia nyata. Nah saya bilang 2 hari kamu kemana? Udah panjang ceritanya. Sekarang kamu ikut aku, nanti saya ceritain tentang desa ini. Nah, kita emang sengaja nggak pamitan sama Mbak, tapi kita pamitan sama penduduk yang sempat kita ajak komunikasi, cuman basa-basi lah. Kita pamitan dan sempat kita tanya tuh jalur yang paling cepat ke salah satu penduduk desa. Ternyata jalur yang sempat diarahin sama Mbak, dan akhirnya kita lewat situ. Yang diarahin Mbak, si Dimas diarahin Mbak itu, nah jalur itu. Si Dimas nyuruh itu, kita nyusurin jalur itu. Nyusurin terus. Anehnya, katanya si Dimas kan ada sungai bang. Kita nggak ngelewatin sungai sama sekali. Dan anehnya, kita itu kayak ngelewatin jauh bang. Tebing. Kayak misal 2 gunung. Oke. Kita dari sini gunung ke gunung lain gitu. Oke. Jauh banget. Saya di jalan itu bilang sambil lari, ini kok jauh banget toh? Makanya itu saya datang 2 hari. Karena saking jauhnya. Dia bilang gitu. Makanya itu saya datang 2 hari. Karena saking jauhnya. Asal lo tahu, di luar sana udah banyak tim SAR yang nyari kita. Dan Dimas itu belum nampakin wujudnya ke tim SAR belum. Dia itu masih sembunyi-sembunyi untuk kembaliin itu. Kembaliin tanah serta ngambilin keris itu. Baru dia naik lagi. Jadi dia belum berani nunjukin diri ke tim SAR. Cuman katanya si Dimas itu sempat ketemu sama seseorang, mungkin nanti saya ceritain pas di belakangnya. Nah, setelah itu kita sampai di jalur bang, di persimpangan. Tengahnya itu ada batu. Si Dimas bilang, yang batu ini, kamu ingat gak sama batu ini? Batu apa ini? Yang gak batu ini? Dia bilang gitu. Batu apa? Saya ingat-ingat, itu yang didudukin sama ular. Tapi anehnya, bedanya, itu bercabang bang. Ada pohon, batu, tapi bedanya bercabang. Saat kita ada ular, kita lari kemana? Ke kiri. Kamu jangan pernah ke kiri. Ke kanan. Ya, kita ke kanan tuh bang. Ya, setiap jalan saya tanyain, maksudnya piye? Jangan ke kiri, tapi ke kanan. Ya kuwi lho sing, ya kamu lho yang ngajak saya ke kiri. Udah intinya kalau setiap ada pertimbangan apa, jangan pakai tangan kiri atau pakai usulan yang di sebelah kiri. Harus kanan terus. Harus kanan terus. Oke. Dia sempat jelasin di setiap jalan. Asal kamu tahu, kanan yang kita sebut jurang itu tanah lapang. Saya nggak tahu kenapa dia kok bisa tahu. Katanya dia nggak ketemu sama tim SAR, tapi dia bisa tahu. Tahu dari mana? Saya tanya di situ lang, kamu tahu dari mana? Katanya kamu nggak ketemu sama tim SAR, nggak ngeliatin diri di tim SAR. Terus penduduk desa, kalau misal dia ketemu sama orang tim SAR atau penduduk desa, otomatis penduduk desa tanya dan diceritain, otomatis penduduk desa tahu. Iya. Nah, dia pasti
penduduk desa kan nyeritain sejarah, tapi dia bilangnya nggak ketemu, dia nggak nampakin wujud ke tim SAR ataupun penduduk desa. Saya tanya, kamu tahu dari mana? Saat kamu masih belum bangun, sebelum saya bertemu dengan Bayi, saya sudah bertemu dengan Raden. Bayi itu dulunya itu dewa yang moksa di situ, cuman dia nggak bisa pulang. Istrinya ada 4, seorang dewi. 3-nya dewi, 1-nya iblis. Dan ternyata yang disebut nenek-nenek itu istrinya. Yang iblis ini. Iya. Dan si Raden ini itu kayak kalau misal sebutan sekarang ya, Sandra. Oh. Sandranya desa situ. Oke. Karena si Raden ini ternyata dipekerjakan sebagai maaf ya, reproduksi anak di desa situ. Makanya kenapa kok manusia semua? Dulunya itu Raden pendaki. Namanya bukan Raden, tapi nggak bisa saya sebutin namanya karena privasi. Beliau masih hidup sampai sekarang, masih bernafas. Itu Raden, manusia. Dia sempat hilang sama temannya 3 orang. Yang satu cewek, yang satu laki-laki, termasuk Raden. Cuman yang satunya katanya udah meninggal. Terus yang cewek sama Raden. Ini reproduksi anak di situ. Disuruh sama Bayi. Cuman anehnya, setelah reproduksi anak tersebut, besoknya hamil, hari keduanya itu udah lahir. Dan lahirnya itu udah langsung dewasa. Cepat. Iya. Ceritanya seperti itu dari Dimas. Itu yang direproduksi itu temennya sendiri. Sampai akhirnya temennya itu gak kuat lagi reproduksi anak, meninggal. Dan akhirnya terciptalah penduduk di situ. Nah, dari situ saya ngomong, memang di penduduk situ manusia semua, nggak ada yang setan. Karena saya emang ragu, karena salah satu dari mereka itu ada yang mukanya pucat kayak gini. Karena saya kan polos bang, ya, pucat kayak gitu. Kamu jangan percaya kayak gitu. Itu mungkin bisa kamu lihat, tapi nggak bisa saya lihat. Bisa jadi saya lihat, kamu bisa nggak lihat. Mereka ada, mereka berdampingan dengan kita. Tapi nggak semua orang bisa melihat. Intinya, kalau semisal kamu ada di pertimbangan ataupun kejadian, selalulah pilih yang kanan. Sejelek-jeleknya orang, semunafik-munafik orang, kalau minta maaf pakai tangan kanan. Dia bilang seperti itu. Sampai akhirnya kita nemuin jalur, bang. Jalur, alhamdulillahnya itu jalur berpalang, bang. Ini kan tebing. Alhamdulillah, kita langkah. Ternyata depan ini Gunung Lawu, bang. Wah, ini berapa hari lagi kita di sini? Terus saya noleh ke belakang, jurang, bang. Terus yang kita lewatin tadi itu jalur apa? Dimas bilang, gak usah kan. Kalau semisal gunung itu udah hilang, berarti kita udah bebas. Akhirnya Dimas nuntun saya, kita ke sana. Terus turun. Habis itu naik lagi, bang. Sampai jam 4 sore kalau nggak salah. Jam 4 sore kita istirahat. Istirahat di sebuah kayak air terjun tapi nggak tinggi. Cuman segini gitu. Kayak air terjun di situ. Alhamdulillah sih Dimas bawa korek. Jadi kita pakai ikan kalau makan. Nangkap ikan. Nah, terpaksa nangkap ikan di situ, makan di situ, istirahat. Terus si Dimas cuma bawa headlamp 1. Sedangkan headlamp saya baterainya habis. Kalau Dimas kan headlampnya ada 3 waktu itu. 3, jadi dia makainya satu-satu. Dan masih tersisa 1 itu. 1 sumber cahaya. Udah, Dimas depan, saya belakang. Cuman Dimas pinternya gini. Saya bawa sabuk. Kamu bawa sabuk gak? Bawa, ikat. Jadi digabungin. Tas carrier saya dikasih sabuk sama disambungin ke sabuk dia terus di carrier biar saya nggak ketinggalan. Oh, oke. Jadi diikat gitu ya? Iya, diikat. Nah, di situ setelah diikat kita lanjut perjalanan. Nyusurin sungai itu, bang. Sungai.
muncul lagi ular bang, siluman itu, tapi kelihatan jelas bang. Dia itu pakai mahkota, cantik, putih gitu, cuman badannya hijau. Dari batas ini hijau, pakai kemben gitu, kebaya, bawahnya ular hijau. Matanya sipit, terus di sini ada bintiknya. Saya masih ingat betul itu. Terus ini di sininya lancip kupingnya. Dia nggak ngomong apa-apa, itu ularnya nggak ngomong apa-apa. Cuman Dimas bilang berhenti, mandek sih, mau coba sholawat, entah nonok ini. Saya disuruh nunggu di situ, disuruh baca sholawat. Saya baca campur aduk, kayaknya nggak nyambung. Saya berdoa itu karena saya paniknya, nggak tahu saya baca apa. Intinya saya sebut lafal-lafal Allah lah. Setelah itu si Dimas saya nggak tahu, dia itu ngedekatin siluman itu sambil bilang, tapi pakai bahasa apa ya, Hindu gitu loh bang, yang orang zaman dulu, Hindu zaman dulu. Nah, dia pakai bahasa itu, tapi saya nggak tahu artinya. Ngomong sama ular itu, dan akhirnya ular itu bilang, saya mulai, kini udah aman, udah ayo pulang, kita udah aman, tinggal deket lagi kok. Cuma nanti kalau di depan kalau ada kucing besar, kamu jangan takut, kamu minta maaf. Oh lanjut lagi, kaki saya cedera karena ada kayak apa ya, batu yang kayak tajam gitu loh bang, batu tajam, lancip ya, di sini bisa tembus di sepatu itu, besar gitu, bisa tembus, berdarah kaki saya. Cuman bedanya itu sepatu si Dimas kan sepatu pendaki, sepatu saya sepatu sekolah, jadi tipis. Nah, tembus bang sampai kaki, karena emang gabes kan itu tembus, berdarah sampai saya digendong sama Dimas. Helm taruh kepala, digendong turun. Singkatnya karena emang aman-aman aja dan sesuai perkataan Dimas tadi, kita dicegat sama kucing gede itu, warna hitam. Tapi bedanya matanya normal. Tapi saat itu matanya kan merah. Tapi matanya ini normal. Pandangannya meredup bang. Pandangannya itu kayak orang kasihan. Sedangkan yang pertama itu yang matanya merah, tuh dia mukanya itu kayak mau mangsa. Kayak marah gitu. Iya, kayak mau makan orang. Dimas ngomong, berarti kucing ini tahu isi hati kamu. Terus saya dekat itu, sambil pincang ini mendekati harimau itu. Saya berani, saya getar bang. Cuman Dimas langsung nyusul, tenang. Dia bukan bangsamu. Dia gak bakal iso demek kowe. Dia gak bakal bisa nyentuh kamu. Tenang, gak usah gugup. Karena saya orang tipe gugupan bang, dikit-dikit gugup. Jadi tenang, gak usah gugup. Dia itu gak bisa megang kamu. Minta maaf. Di situ saya minta maaf. Saya nyebutnya Mbah, saya minta maaf. Yang penting saya sudah tanggung jawab, sudah saya kuburkan jasadnya. Harimau itu berbalik badan, dia noleh dikit ke belakang, balik badan, noleh dikit belakang, habis itu dia jalan. Dimas ngerti, kita disuruh ngikutin dia. Kita ikuti bang, tapi saya masih takut. Saya di belakang Dimas masih pegangan tas itu, karena emang saya penakut. Nah Dimas jalan di belakang harimau itu, jelas banget bang, gede, segini ya, gede banget, kayak harimau Sumatera, gede banget. Saya nggak logis aja, kucing kecil sampai segede itu. Diikutin, sampai akhirnya kita sampai di trek. Setelah sampai di trek, harimau itu dia itu kayak pamitan kayak orang Jepang itu gimana sih bang? Kayak iya kayak gitu, iya kepalanya. Setelah itu dia hilang
hilangnya itu bersama gelap bang. Kan ini jalurnya emang lempeng, di sananya hutan gelap. Dia itu masuk ke situ. Bahkan headlampnya si Dimas ini nggak bisa nembus gelapnya itu. Setelah dia hilang, si Dimas bilang, gimana keputusanmu? Ini kita ambil kiri apa kanan? Saya untungnya nggak pelupa bang, mau sepanik apapun saya pelupa kanan. Pinter, dan dia bilang gitu. Terus langsung dia mimpin jalan depan kanan. Setelah sampai kanan itu kita ketemu mata air. Cuman mata airnya itu kayak gua cuman atasnya air bang, kayak tol gitu. Nah atasnya air. Iki gerbangku. Nah kene metu kene wesan. Kene wis balik ning dunia nih kene. Dimas bilang gitu. Kalau semisal kita udah ngelewatin jalan itu, kita akan kembali ke dunia kita sendiri. Terus saya tanya, terus yang gunung kemarin, yang gunung tadi katanya udah hilang. Kalau hilang udah keluar. Itu kamu keluar dari ancaman mereka. Tapi kamu belum keluar dengan tanggung jawab kamu. Kamu masih bisa ngelihat harimau, kamu masih bisa ngelihat siluman itu, otomatis kamu masih di alam mereka. Nah, itu gua itu katanya itu gerbangnya, Bang. Dan Dimas nyuruh saya duluan. Nanti saya nyusul. Dia bilang gitu. Nah, debat tuh. Kamu duluan aja, saya takut. Ya, saya takut, Bang. Dimas ini beneran apa enggak? Soalnya dia itu pergi dengan perasaan apa ya? Kesel sama saya gitu loh. Tapi tiba-tiba balik lagi, baik jemput saya gitu. Dimas itu gak bisa ditebak waktu itu. Takutnya saya dijebak lagi, ditumbal kan. Nah, saya disuruh masuk. Gak mau, kamu duluan. Dicek dulu, kamu duluan. Saya bilang masuk. Atau kamu saya tinggal di sini. Dimas bilang gitu. Dan akhirnya saya masuk. Saya masuk situ, jedak sore, Bang. Kondisinya. Satu kedipan mata. Kan itu gelap ya. Saat lewat itu, saya kedip, itu udah sore. Saya tengok di belakang, Dimas sudah di belakang saya. Sekap dada di sini, depan saya gitu. Saya udah balik badan. Dia di depan saya, belakang saya pas. Nunggu aku toh. Aku nggak mungkin ninggalin gue. Dia bilang gitu. Dia nggak mungkin ninggalin saya. Dia bilang gitu. Ayo. Saatnya kita nampilin diri di tim SAR. Kita udah dicari. Kasihan orang tua kita. Kita lurus terus itu, Bang. Katanya Dimas kan ini lurus terus, itu udah jalur. Kita lurus terus. Kita beriringan. Nggak depan belakang, enggak, beriringan. Suara hutan yang pinus kayak gitu, wah, kelihatan adem gitu, Bang. Itu saya udah bersyukur di situ. Udah bisa keluar dari alam kayak gitu. Bersyukur banget. Setelah itu sampailah kita di jalur turun. Dan saya ingat banget jalur ini jalur yang kita ke kiri. Cuman bedanya jalur itu sebelah kanan. Yang saya lihat itu jurang. Ternyata itu jalur yang keluar itu. Sedangkan awalnya kan kita ke kiri. Dengan kita itu keluarnya dari sini, dari kanan. Oh, itu berarti awal keluarnya dari situ? Iya, awal keluarnya dari situ. Sedangkan malamnya itu saya lihat itu jurang. Nah, Dimas kan pernah bilang, ambil kanan. Apapun keputusannya ambil kanan. Cuman waktu itu Dimas bilang kiri. Nah, Dimas baru ngomong setelah dia dikasih ujangan sama si Raden itu. Apapun, ambillah kanan. Orang semaksiat apapun, dia kalau minta maaf, tangan kanan. Dan terbukti saya keluar dari kanan. Iya. Nah, itu kita turun. Turun. Sampai ke pos 3. Sampai pos 3, kita temuin sama tim SAR. Di situ. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com.
gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, ketemu tim SAR tuh. Ketemu tim SAR, ternyata kita itu hilang 10 hari di dunia nyata. 10 hari? 10 hari. Padahal kita kerasanya itu kalau di alam gaibnya itu kan 4 hari, Bang. Iya. Ternyata itu 10 hari di alam nyatanya. Wah, anjir. Sampai foto saya itu dipajang di base camp. Orang hilang. Dan akhirnya dibawa turun tuh. Dibawa turun, dirawat dan dikasih medis P3K itu karena sempat celaka juga. Iya. Setelah itu dikasih minum. Tapi bedanya setelah kita turun di situ, kita lemes, Bang. Lemes kayak udah nggak punya tenaga. Dimas pun ikut lemes. Tapi waktu arah mau berangkat turun itu masih seger Masih kayaknya. seger, masih Kuat kayak gitu ya. orang muda gitu, masih Iya, kuat. iya. Cuman saat kita ditemuin itu kita udah linglung, udah lemes. Dirawat di situ. Setelah itu kita yang sadar duluan itu saya, yang udah kondisinya baik. Nah, saya dimintain keterangan. Saya tim SAR. Dimintain keterangan, saya kasih keterangan gini. Dan ternyata ada penduduk desa pribumi situ, Mbah juga, Pak D, yang dengar. Dan dia dekat ke saya dan nyeritain. Itu memang ada. Memang ada Desa itu memang ada. desa Iya. dan disebutkan di situ. Sebelum adanya Raden, desa itu sudah ada dan sempat ketiban longsor. Oh. Dan katanya yang selamat itu cuma 1 orang, Mbah itu. Cuman dia nggak tahu ditemuin di mana. Oke. Dan akhirnya disebutin, kenapa kok ada desa itu? Karena Mbah itu ngediriin desa gaib untuk menggantikan desanya yang hilang. Hilang itu. Dan sempat dikasih tahu nggak nama desanya itu apa? Iya. Bulak apa? Bulak Kelapa. Iya. Itu kalau di searching ada. Salah satu platform Google itu ada. Bulak Kelapa desa. Ada sejarahnya. Desa gaib Iya. di Gunung Lawu ya. Iya. Mungkin agak menjauh di Gunung Lawu sih, cuman itu Masih deretan. deretannya. Oke. Nah, setelah itu Kita pulang. Singkatnya itu karena udah gak ada apa-apa, kita pulang. Dan ada lagi nih, Mas, saya di rumah. Masih diganggu di rumah. oke. Saat itu saya pulang dari poli jam malam ya. Poli karena saat itu turnamen voli, istirahat, mandi istirahat karena badan capek. Itu saya dimimpiin. Dimimpiin. Iya. Sama Nyi. Blorong itu, yang Kak Nyi Blorong itu, yang ular, badan ular itu. Oh, yang siluman ular itu. Iya. Dia datang ke mimpi saya sambil bilang, Le, ada titipan saking Raden. "Nah, ada titipan dari Raden." Saya cuma diem, gemeter saya. Gemeter. Nah, kata orang tua saya itu, saya udah dibangunin nggak bangun-bangun. Gemeter. Oke. Sampai ke alam nyata itu gemeter. Nah, terus dia tuh kayak nyambutin sesuatu dari belakang. Gini. Kayak apa itu yoyo diginiin gitu loh. Iya. Diginiin. Saya sadar setelah itu udah subuh, Bang. Saya disuruh salat subuh karena orang tua saya itu taunya itu saya mimpi buruk. Nah, saya disuruh salat subuh. Saya punya insting. Saya disuruh buka kasur saya. Kayak punya keinginan buka kasur saya itu, kayak ada apanya gitu. Saya bukalah itu. Menurut insting saya itu. Iya. Tak buka, keris, Bang. Keris. Iya, masih ada kerisnya, nanti saya fotoin. Keris. Balutannya hijau. Oke. Itu di ujung kerisnya ada inisial saya. Inisial. Iya, ukiran. Masih ada kerisnya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih sampai karatan itu. Dari 2017 sampai sekarang. Nah, ini kan ada beberapa kejanggalan yang dialami nih yang mungkin menjadi pertanyaan sampai sekarang nih, Mas, tentang si Dimas ini ya. Yang awalnya ini ingin menumbalkan sampean, Mas ya. Iya. Akhirnya menjadi apa sih, kayak berbalik keadaan gitu. Jadi nggak ngebenci Mas Iya. itu. Itu karena apa tuh, Mas? Jawabannya Pertanyaan, gini. Yang ngomong mau ditumbalin itu Iya. adalah Bay. Kenapa kok Dimas diem? Oke. Kenyataannya itu enggak. Oh, Dia berarti itu- dihilangin Iya, ininya ya? Dimas itu ngikutin alurnya Bay. Permainannya Bay. Seperti apa permainannya. Dan Oke. sebelum Dimas ketemu Bay, Dimas kan udah ketemu Raden duluan katanya. Dijelaskan Bay itu siapa gini. Jadi Dimas ini kenapa kok ikutin permainannya Bay?
Oke, iya paham. Nah, di situ. Padahal berarti awalnya memang sudah tahu Dimas semua ini kayak apa ya? Si Mbak ini seperti apa gitu ya? Iya, udah ketemu sama si. Oke, Nah, sudah ketemu sama Raden juga berarti. Sudah dijelasin seperti apa watak si Mbak itu. Iya. Oh, ternyata berarti intinya si Mbak ini agak jahat nggak sih kalau kayak gitu ya? Iya, pengen agak jahat. mencelakakan, Iya, iya. Emang tujuannya seperti itu. Contohnya kayak Raden. Iya, Raden itu kan untuk dibuat alat reproduksi untuk jadian penduduk yang dijadiin sandra gitu ya, Iya. ditawan gitu. sama temennya juga. Dan akhirnya temennya meninggal ya. Iya. Itu Untuk kejadian Raden tahun 2017. sampai sekarang kayaknya masih hidup. di dunia sana apa Iya, dunia sini? Dunia sana. Cuman dia wujudnya manusia, masih bernafas ya. Mungkin ada kejadian juga nih di tahun 2019 yang sampai sekarang masih belum diketemukan nih Mas tentang Iya. pendaki dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ya mungkin teman-teman semua udah pada tahu lah karena berita ini banyak buat beredar di media sosial dan mungkin udah menjadi suatu pencarian yang sampai sekarang ini masih belum diketemukan dan ini berbeda ya sama Raden yang dimaksud sama Beda, Mas itu. beda ya. sekali. Karena kan kejadiannya ini beda Iya, tahun ya. Karena iya. kan Untuk toh juga untuk foto kan untuk yang kejadian yang 19 ya. Iya. Yang 19 kan ada fotonya. iya Itu dan beda orangnya. beda ya. Iya, Bukan beliau berarti ya. bukan. Karena Raden ini berarti Radennya beda nih. Iya. Karena Raden yang dimaksudnya di tahun 2017 ya. Dan Iya. Ya, Dan mungkin- itu kalau nggak salah 91-an. Di tahun Radennya itu. 91? Iya, 91-an. Oh, pendaki yang hilang di tahun 91. 91 atau 80-an. Dan Oke. ceritanya itu jalur itu belum ada. Jalur Candi Cedro belum ada. Iya, ya itu belum ada. Belum ada. Tapi desa itu mungkin sudah ada ya, desa Iya. Sunda Kelapa ya. Iya, udah ada. Cuman itu udah masuk di goib. Karena kejadian longsornya itu udah lama banget. Itu saat peperangan Majapahit lawan Singolangu kalau nggak salah. Oke, iya. Berarti itu masih ada di daerah desa-desa di kerajaan mungkin. Iya, ya? di kerajaan. Oke, ini Mas, ini kan kejadian di tahun 2017 ya. Ini Iya. sempat menjadikan suatu dramatis nggak sih atau mungkin setelah pendakian itu ya sempat kapok gak buat naik gunung lagi? Kapok saat itu, Mas. Kapok? Iya, cuman saat itu kapok, setelah itu diajak kakak saya gantian. Cuman nggak Oke. ada kejadian di Gunung Argopuro. Itu aman-aman aja berarti Aman ya? aja sampai kita buka open trail. Oh, oke. Nah, ini kan kejadian yang awal mulanya nih cuma sepele doang ya, kayak Iya. mengambil suatu benda yang bukan miliknya. Iya. Cuma Nah, itu doang. ini yang belum terjawabkan tujuan si Dimas ngambil itu. Ya. Nah. Apa tuh tujuan dia itu? Tujuan si Dimas, ya nggak beda jauh. Tujuan si Dimas itu untuk keselamatan. Dan ternyata itu memang betul. Oh. Karena oke. Dimas itu udah diserahin sama mbahnya. Mm. Kalau kamu naik ke Candi Cetro, otomatis kamu yang akan diincar. Oh. Kalau kamu naik di Candi Cetro, sebelum kamu sampai pos 2 atau pos 1, kalau ada pohon, kamu baca mantra, kamu usap-usap ke pohon. Nanti ada yang keluar dari pohon tersebut. Oke. Untuk jaga kamu. Berarti ini plot twistnya intinya pusaka yang diambil sama Dimas ini Milik sebenarnya Mbak kayaknya. sebenarnya buat ngejagain. Iya, ngejagain. Cuman mau diambil Mbak supaya kita celaka. Oke. Dan Kayak- katanya disuruh ngembaliin sama si Dimas. Dimas ngembaliin, cuman nggak ke pohonnya. Oh gitu? Dibuang ke sungai. Oke. Dibuang ke sungai karena kata mbahnya si Dimas, kalau sudah dipakai buanglah ke sungai. Biarlah makhluk-makhluk yang mengganggumu itu. Oke, berarti ini mbahnya Dimas sama mbah yang diketemuin sama sampean berdua sama Dimas ini beda ya berarti ya? Beda, kalau mbahnya Dimas ini mbah buyutnya. Iya, mbah buyutnya ya. Buyutnya. Yang mungkin tadi ada satu perkataan yang membuat terkesima atau terdiam satu desa tuh ya. Iya. Yang sempet waktu Dimas manggil masnya itu kan. Oh iya. Nah, itu mungkin sempet nanya nggak tuh tentang emang kenapa kok bisa jadi kejadian kayak gitu? Kalau saat itu Dimas itu mau nyeritain, Oke. cuman belum sempet sampai sekarang karena emang waktunya itu kita jarang Oh, ketemu berarti juga. memang intinya salah satu sesepuhnya bukan sesepuh, salah satu mbahnya Dimas ini mungkin salah satu sesepuh dari situ. Iya. Jadi kayak makhluk sana tuh nggak terlalu berani buat. Bukan sesepuh situ sih, lebih ke mbahnya itu sempat ceritain. Mbahnya itu keturunan dari Jayanagara, Majapahit. Ada nama lah ya, Ada ibaratnya nama, gitu dan benar. punya power juga. Iya. Akhirnya bisa aman juga di situ. Iya. Wah, jadi banyak buat ini ya. Sebenarnya banyak buat pertanyaan yang saya sampaikan ini, Mas. Cuma waktunya cuma. Iya, makanya kemarin itu mau ajak saya ajak ke sini si Dimasnya. Si Dimasnya? Iya, cuman malu katanya. Malu. Kenapa memang Dimas Malu. malu? Mas Dimas ya sekarang ya. Aduh, semoga Mungkin sehat aja kapan-kapan buat lah Anda ya. Mungkin sehat aja Mas Dimas Iya. ya selaku. Waktu kita kan Mas Dimas ini selaku aktor
utama nih di cerita kali ini Iya, kan. terus. Nah, dalam proses pencarian pada saat itu Mas, sempet ada berita-berita apa yang dari tim SAR itu? Untuk saat itu dari pihak keluarganya si Dimas itu melarang. Oh, melarang di Iya. berita ini gitu. Iya, justru bahkan orang perdesaan pun nggak akan tahu kalau semisal pihak tim SAR-nya ini nggak ceritain ke perdesaan itu, karena tim SAR itu panggilan dari orang tua Oh, si ini Dimas. Iya. Iya. Berarti Karena kayak khawatir izinnya itu 2 hari dan ternyata keempat harinya itu masih belum turun. dan pihak basecamp kan kalau 4 hari 5 hari kan belum dinyatakan hilang kalau belum seminggu Bang. Iya. Tapi orang tua Dimas itu udah feeling. Dia datang ke basecamp. Akhirnya Bawa membuat tim SAR itu. pencarian itu ya. Iya. Maksudnya pencarian ini nggak besar-besaran mungkin ya orang-orang Soalnya, tertentu doang. Orang tua Dimas itu kan pejabat. Oh, Jadi punya untuk power juga ya. berita Iya. beritanya itu disembunyiin. Bisa. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Cuman untuk orang yang 2017-an pendaki gitu kayaknya tahu ceritanya. Karena sempat beredar juga cuman sebentar. Oke, jadi seperti itu nih. Mungkin untuk depannya ya semoga lebih berhati-hati aja lah. Di jalan maupun di mana itu kalian berada tetap hati-hati dan tetap mengambil sisi positifnya nih dalam ceritanya pada malam kali ini, diambil baiknya dan dibuang buruknya nih. Oke, sebelum mengakhiri video kali ini, Mas Langit punya pesan-pesan nih, apa sepatah dua kata yang bisa disampaikan buat teman-teman yang menonton videonya pada malam kali ini? Oh, nggak ada perkata-kataan sih Kak. Ada pesan-pesan gitu mungkin, pesan-pesan. Untuk pesan ya lebih berhati-hati aja lah. Oke. Kalau naik gunung ya untuk jadiin contoh aja. Hmm. Kalau semisal kalian udah mau naik gunung dan tiba-tiba ada kejadian di jalan sebelum berangkat, Iya. lebih baik turun atau tunda. Diurungkan niat. Ya diurungkan, ditunda aja. Oke, untuk Apalagi kayak si Dimas kan sama aja nggak izin sama orang tuanya, izin sama ayahnya aja, nggak izin sama ibunya karena ibunya paling sensitif soal pendakian. seperti itu. Oke. Dan juga gue mendapatkan kembali di sini bahwa saya melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.